Jadi Allah sebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat itu di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa ibnis sabili wa fi sabilillah faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk, pertama, orang-orang fakir, sudah kita bahas. Dua, miskin, juga sudah kita bahas. Amil, mu'alaf, orang yang wafir riqab, orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian yang keenam, wal gharimin, orang yang tahutang. Sudah, nah sampai di situ semua pembahasan kita. Wa bani sabil wa fi sabilillah, dua, ibnu sabil dan sabilillah. Cuma nang ulun bahas nang nomor 8 langsung, karena mungkin keperluan mendesak pengetahuan kita tentang makna sabilillah itu seperti apa. Yang hendak kita bahas adalah sabilillah atau sabilullah itu apa. Sabilillah di sini artinya jalan Allah. Sabil itu jalan Allah, jalan Allah. Maksud di situ adalah at-tariqu al-musil ilallah. Sabilillah artinya jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jadi jalan menyampaikan kepada Allah. Maka dikatakan salah satu jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah adalah mati syahid. Dan seseorang ingin mendapatkan mati syahid itu harus jihad, berperang. Sebetulnya jalan yang menyampaikan kepada Allah itu banyak. Dikatakan orang apa, jalan ke Roma atau apa? Jalan ke Roma. Hah? Oh, banyak jalan ya. Ingat lagi ulun. Banyak jalan menuju Roma, hanya satu jalan menuju Allah. Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang dalam taat itu banyak benar amalan dan gawiannya. Intinya yang namanya jalan yang menyampaikan kepada Allah itu banyak. Qurbat dalam bahasa Arab, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun para ulama-ulama klasik, ulama-ulama dahulu, mereka sepakat menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan sabilillah pada ayat surah At-Taubah ayat 60 tadi adalah huwa ghazin, satu, zakarun, dua, mutatawwi'un bil jihad la sahma lahu fi diwanil murtazaqah. Nah, itu anunya ta'rif bahasa Arabnya. Yang ngarannya sabilillah pertama adalah orang yang berperang. Gozin artinya berperang. Dia seorang laki-laki. Gozin zakarun. Ya kan, gozin ini kalau orang belajar Arab ini termasuk isim mankus namanya lah. Nah, ada ya lazimah, nah, di bawah setelah zaitun ada lazimah, sehingga ini dalam bentuk ropa iya-nya tuh hilang, tinggal gozin kada mau, goziyun kada mau. Mutatawwi'un bil jihad,
umpat jihad itu secara cuma-cuma, artinya gratisan. La sahmalahu, tidak ada bagiannya di diwanil murtazaqah, di lembaga yang memberikan bantuan untuk orang yang berjihad. Jadi dahulu orang-orang yang umpat jihad fisabilillah, berperang melawan orang kafir, ngangkat senjata li'ila kalimatillah, membela agama Allah, tuh dapat gaji karena mereka terdaftar. Nah, tapi ada orang yang tidak terdaftar sehingga mereka umpat jihad tuh kada dapat gaji. Relawan inilah yang mereka berhak dapat zakat. Ini kita bahas makna sabilillah menurut ulama-ulama dahulu. Bahkan ini sepakat ulama 4 madhab, kada madhab Imam Syafi'i saja, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Syafi'i, semua sepakat mengatakan yang namanya sabilillah adalah orang yang berperang jihad membela agama Allah yang tidak dapat gaji dari baitul mal, mereka relawan. Ini makna sebenarnya sabilillah. Karena sabilillah itu dipahami oleh orang ulama ahli bahasa Arab, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, amalan untuk menyampaikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu banyak, sehingga tidak mungkin diartikan sabilillah itu dengan sebanyak-banyaknya. Kalau kita melihat daripada hadis Nabi, nangaran sabilillah itu banyak benar. Orang yang keluar dari rumah mencari nafkah buat anak istrinya, itu juga fisabilillah. Sepakatlah pian pengatakan, orang keluar rumah ia berusaha, apa nang dijualnya? Showroom mobil, bisnis real estate. Apakah dikategorikan sebagai sabilillah nang dapat zakat juga? Bukan sidin nang dapat zakat, sidin nang berzakat. Itu salah satu contoh. Sehingga para ulama makna yang luas tadi dipersempit, makna yang luas dipersempit, sehingga fisabilillah hanya diartikan orang yang berperang membela agama Allah yang kada dapat gaji dari baitul mal. Inya berperang tapi dapat gaji, itu bukan makna fisabilillah. Kada bisi gaji tapi kada berperang, kada makna fisabilillah. Jadi memberi gaji, memberi zakat itu cukup pakai inya. Pertama, hendak berangkat ke medan jihad, nukar perlengkapan pakai perang. Misalnya inya perlu kuda, tukarakan kuda. Nukar pedang, perlu pedang, tukarakan pedang. Perisainya tukarakan. Biaya selama inya tinggal di sana, karena orang perang kadang mungkin sehari 2 hari, perjalanannya sudah jauh. Kemudian menetap pulang di sana, bermalam berkemah di sana, itu selama di sana diberikan secukupnya sampai inya bulik, dan diberikan juga pakai keluarga yang ditinggali. Jadi zakatnya itu seperti itu. Itu makna fisabilillah.